Tanpa pengingat Ye Yuan, Fang Yaojiang tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu. Fang Yaojiang akhirnya bergerak ketika Ye Yuan dan api suci bersih dari api suci asli saling berhadapan. Dia terbang ke sekitar tubuh teratai cendana, tangannya terbanting dengan cepat, dan sekelompok pasukan mencoba untuk membungkus teratai api. Jaring Tan Hualian tampaknya tidak menyadarinya, dan berusaha keras untuk mendapatkan kembali api semula. Namun, sumber api diseret oleh Ye Yuan pada saat ini, dan ia tidak dapat kembali. Masa kekuatan tiba-tiba menyelimuti tubuh cendana, dan lotus api itu terus berputar, dan itu benar-benar berusaha untuk menyingkirkan perbudakan ini. Hahaha, aku tidak bisa memikirkan Fang Jianku yang benar-benar dapat menerima api Yuan Orde 4, itu benar-benar mata terbuka. Net Tan Hualian, kau tidak boleh berjuang, dan menjadi hidupku adalah api. Fang Yaojiang tertawa, tampaknya sangat bangga. Visi dari daun itu tidak aneh, apakah orang ini tidak salah? Setelah menggali lubang, dia melompat seperti ini. Melompat dan melompat, sangat bangga. Apakah otak kehilangan string root? Ye Yuan sekarang berkeringat, giginya menggigit, dan itu terlihat sangat sulit. Sepertinya dia bisa tertelan oleh api sandal kapan saja. Bahkan, dia tidak boleh terlalu santai, tidak ada tekanan sama sekali. Alasan mengapa itu dimasukkan ke dalam kondisi yang sangat sulit adalah untuk menciptakan ilusi konfrontasi dengan sumbernya, dan membiarkan Fang Yaojiang melompat ke dalam lubang itu sendiri. Ye Yuan awalnya khawatir bahwa Fang Yaojiang tidak akan tertipu, sehingga lubang yang dirancang dengan baik tidak akan berfungsi. Bagaimanapun, Fei Fei tidak ada, dia sekarang bisa mengandalkannya, dan hanya cendana bersih ini. Saya tahu, Fang Yaojiang benar-benar bodoh dan naif, dan langsung melompat ke dalam lubang. Melompat tidak cukup, tetapi juga dengan angkuh berteriak, mata tua terbuka, Ye Yuan tidak tahan lagi. Faktanya, Ye Yuan menghancurkan Fang Yaojiang. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Dari titik ini, dia dapat menyelinap ke gua bawah tanah ini, dan menyergap Ye Yuan dapat melihat beberapa pejuang umum, bahkan jika itu lebih mengejutkan, sangat berbahaya, dalam hal ini, sangat berbahaya dalam kasus konfrontasi dengan sumber aslinya. Tidak peduli siapa yang menghadapi situasi ini, tidak mudah untuk menarik Yuan Li, jika tidak sumbernya akan memberontak, dan akhirnya tidak akan terlalu buruk. Oleh karena itu, Fang Yaojiang percaya bahwa dalam kasus ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain bekerja sama dengannya untuk menaklukkan kayu bakar bersih. Dia menggunakan akal sehat untuk memahami Ye Yuan, tetapi tidak tahu bahwa Ye Yuan hanyalah sebuah keberadaan yang melampaui akal sehatnya. Tanpa diadu, tidak ada surga. Fang Yaojiang tahu di mana Ye Yuan adalah leluhur bermain api. Di dunia terakhir, Ye Yuan memurnikan 9 jenis api Yuan, dan dari urutan pertama ke urutan ke-9, urutan pertama tidak jatuh. Selain itu, dengan kesucian suci Ye Yuan, penggunaan Yuan Huo telah mencapai titik luar biasa, dan seluruh dewa tidak dapat menemukan beberapa, dan itu lebih kuat darinya dalam memainkan api. Ji Qingyun dan putranya memiliki teknik khusus mereka sendiri untuk mengumpulkan Yuan Huo, yang disebut sumber api Jingjing, yang juga merupakan metode pengendalian api tertinggi para dewa. Ji Qingyun sudah menempatkan serangkaian latihan ini ke titik menjadi luar biasa. Saat ini, meskipun kekuatannya hampir sama, itu benar-benar tidak terlalu banyak untuk berurusan dengan api urutan keempat dari bayi yang baru lahir. Namun, bahkan jika ada daun yang telah menyeret sumber asli kayu bakar, tidaklah mudah untuk memperbaiki tubuhnya. Fang Yaojiang akan memaksa Yuan Li ke ekstrim, dan ingin memperbaiki api cendana sesegera mungkin. Pendahulu, masih belum bagus. Aku tidak bisa mendukungnya. Ye Yuan memasang pandangan yang tidak bisa dilakukan, tangannya gemetar, dan sumber api hampir terbang pergi. Fang Yaojiang terkejut oleh adegan ini, tangannya mengikuti goyangan, hampir ditinggalkan. Ketika Ye Yuan mendapatkan kembali kendali atas api sumber aslinya, dia hanya menarik napas dalam-dalam, tetapi keringat di dahinya tidak bisa berhenti. Adik kecil, pertahankanlah, itu akan segera. Lihat saja, Fang Yaojiang cepat berkata, bagus, ya, senior, cepatlah, aku benar-benar tidak bisa bertahan lama. Ye Yuan berbicara sambil menjabat tangannya lagi, dan sekali lagi menakuti jiwa Fang Yaojiang untuk terbang. Adik laki-laki, setelah kejadian itu, saya akan mengirimi Anda sebotol, tidak, 5 botol ramuan obat orde ketiga, 5 botol ramuan obat orde 2. Lalu,
lalu bersikeras rapat kecil saja. Fang Yaojiang berkeringat. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang guru dan yang hebat dan menghadiahi 10 botol ramuan obat yang cukup untuk membuat Ye Yuan tergoda. Dia tidak tahu bahwa Ye Yuan adalah yang paling penting. Penyulingan Fang Yaojiang dari ramuan obat, bahkan ramuan obat tingkat ketiga, hanya sekilas di mata Ye Yuan. Yah, kamu sesegera mungkin. Namun, Ye Yuan masih berpura-pura canggung untuk menerima, dan itu telah membuat sedikit upaya untuk menstabilkan esensi api. Daun penyulingan Fang Yaojiang jauh dari mata, dan kecepatan orang ini benar-benar tidak lambat. Sumber api halus telah diseret sendiri, jika mereka akan memperbaiki hampir semua upaya, Fang Yaojiang bahkan belum memperbaiki sepertiga, dan mengatakan apa yang harus dilakukan dalam rapat kecil. Jika Anda benar-benar berubah ke orang lain, ini mungkin akan dibakar menjadi abu-abu. Namun, Ye Yuan tentu tidak benar-benar membiarkan Fang Yaojiang memurnikan, dia hanya membunuh kewaspadaan Fang Yaojiang. Kecepatan pemurnian Fang Yaojiang lambat, pada kenyataannya, karena masih ada energi pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan mundur dari pertama kali, Fang Yaojiang pasti akan mundur dengan kecepatan lebih cepat. Terus terang, Fang Yaojiang tidak nyaman dengan Ye Yuan dan tidak bisa sepenuhnya diyakinkan. Karena itu, Ye Yuan tidak bisa menahan untuk memaksa Fang Yaojiang untuk membiarkan dia mempercepat pemurnian. Begitu dia mempercepat pemurnian dan pemurnian cendana, secara alami tidak akan ada energi untuk memperhatikan pergerakan Ye Yuan. Benar saja, setelah Ye Yuan berkata 2 atau 3 kali bahwa dia tidak bisa bertahan, Fang Yaojiang benar-benar menyatukan pikirannya dan mulai memperbaiki hidupnya. Kecepatan pemurnian yang serius ini benar-benar jauh lebih cepat. Segera, penyempurnaan Fang Yaojiang berakhir, dan hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. Aku masih memiliki 1 langkah, dan kemudian mempercepat sedikit, jaring Tan Hualian ini adalah milikku. Hati Fang Yaojiang bergetar. Pada saat ini, peringatannya tiba-tiba. Fang Yaojiang hanya merasakan bunga di depannya, dan cahaya kuning pucat muncul di depan matanya. Hei, sensasi yang menarik keluar, dan Fang Yaojiang terbang keluar dan tidak ada ketegangan. Tidak siap, terkena bagian depan Yuan Huo Orde 4, di mana seni bela diri seorang prajurit yang berat. Pada saat ini, Fang Yaojiang berbaring diam-diam di tanah, seperti babi menyusui, dan lukanya sangat serius. Baru saja, Ye Yuan melepaskan perbudakan api sandal jala. Jaring Tan Hualian dapat berkomunikasi dengan api sandal jala pada pandangan pertama, dan tidak ragu untuk mentransfernya kembali untuk menyerang Fang Yaojiang. Jaring Tan Hualian ini sama sekali tidak berpikir untuk menyerang Ye Yuan, karena itu bukan baginya untuk menghadapi Ye Yuan untuk waktu yang lama, tetapi Ye Yuan secara sepihak menekannya. Di mata lotus api bersih, bahaya Ye Yuan jauh lebih kuat daripada Fang Yaojiang. Teratai cendana tidak memiliki kecerdikan, semua gerakan sepenuhnya naluri, jadi dia memilih untuk menyerang Fang Yaojiang untuk pertama kalinya. Kasihan Fang Yaojiang, yang terkubur oleh Ye Yuan menggali lubang. Kamu, bagaimana? Tempat seperti kokas berbaring di tanah dan sekarat, dan aku tidak percaya apa yang terjadi. Ye Yuan menatap Fang Yaojiang dengan polos dan tersenyum, apakah maksudmu ini? Mengatakan, Ye Yuan dikutip sendiri, jaring Tan Hualian sekali lagi mengeluarkan api esensi asli. Namun, sumber api itu tidak menyerang Ye Yuan, tetapi malah mengepung Ye Hao, seolah-olah dia senang dan meminta belas kasihan padanya. Fang Yaojiang tidak bisa bergerak, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, matanya semua keluar. Orang ini selalu dimuat. Rais Fang Yaojiang mengerti bahwa Ye Yuan akan membantunya mengumpulkan api Yuan, yaitu menggali lubang untuk membuatnya melompat. Selain itu, dia melompat dengan gembira. Namun, bagaimana ini mungkin? Itu adalah api tingkat keempat. Ini adalah kekuatan laut untuk mengumpulkannya, tetapi juga menakutkan dan berhati-hati. Bahkan jika anak ini dilahirkan dalam keluarga tersembunyi, ada kontrol api yang brilian, tetapi dengan kekuatan anak ini, tidak mungkin membiarkan api sandal jala melakukan ini. Sandal jepit ini, sepertinya aku takut pada anak ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Anak apa ini? Hei! Fang Yaojiang tidak tahan lagi, memuntahkan darah. Seorang pria kulit hitam dengan darah merah, terlihat sangat menyedihkan. Sisi saya Yaojiang telah berada dalam yin seumur hidup. Saya tidak berharap menjadi seorang pria kecil pada akhirnya, itu adalah pembalasan. Fang Yaojiang berduka di dalam hatinya.
Fang Yaojiang ini selalu sangat rendah di antara para pemburu monster, tetapi tidak menunjukkan pemandangan, tetapi ia memiliki banyak orang yang baik hati dengan seni bela diri tersembunyi yang tinggi. Juga karena orang-orang Yin Fang Yaojiang telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, yang telah menembus akumulasi Jingjing dan telah menjadi dan yang besar. Tapi siapa yang mengira bahwa hari ini dia siap berada jauh dari Yin, tetapi dia dimentahkan oleh Ye Yuan. Dan yang ini akan membunuh hidupnya. Ye Yuan tidak lagi memperhatikan Fang Yaojiang, tetapi siap untuk mengumpulkan kayu bakar bersih. Dengan tingkat dan dao Ye Yuan, ia dapat dengan mudah menilai cedera Fang Yaojiang. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mengancam dirinya sendiri. Karena Fang Yaojiang, waktu telah dikonsumsi terlalu banyak, Ye Yuan harus menyita waktu untuk menghaluskan teratai sandal jala, agar tidak memiliki mimpi malam yang panjang. Tangan Ye Yuan menyipit seperti plakat, dan sumber api sekali lagi terperangkap oleh Ye Yuan. Hanya saja kali ini, ekspresi Ye Yuan sama sekali tidak menyakitkan, tetapi tampaknya mudah. Bahkan jika dia sudah siap secara psikologis, Fang Yaojiang marah pada darah muntah lain. Api cendana bersih terperangkap oleh daun dan membuat suara, melengking, seperti memohon pada Ye Yuan untuk membiarkannya pergi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan lakukan ini, ikuti aku, kamu akan terkenal selama 9 hari. Bahkan jika kamu tinggal di sini, kamu tidak bisa lepas dari tuduhan. Lebih baik mengikuti aku daripada budak yang bodoh. Mungkin akan ada suatu hari, Anda tidak hanya akan bebas, tetapi juga menjadi lebih kuat." Tampaknya saya telah memahami kata-kata Ye Yuan, dan api cendana tidak lagi berkutat, membuat Ye Yuan tertidur. Visi Ye Yuan Jian hanya berupa senyum tipis, dan mulai memurnikan cendana. Tan Hualian jaring ini adalah roh surga dan bumi, dan secara alami dapat merasakan perbedaan Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak kuat, jaring Tan Hualian dapat merasakan kedalaman jiwa Ye Yuan. Selain itu, dari jiwa Ye Yuan, ia juga bisa merasakan keberadaan hatinya. Oleh karena itu, naluri juga mengatakan bahwa menghasilkan Ye Yuan adalah pilihan terbaiknya. Di dasar lembah, pertempuran antara gagak hitam tua dan pedang emas juga dalam panasnya panggung. Yah, apa yang terjadi? Volatilitas harta karun di dalam gua menjadi tidak stabil. Apakah seseorang menyelinap masuk? Orang tua gagak hitam menggigit giginya dan membenci. Keberanian untuk memotong gagak hitamku benar-benar hidup. Setelah itu, gagak hitam memiliki tongkat kerajaan dan tangannya, dan seluruh kekuatan dasar lembah terganggu. Tongkat kerajaan di tangan gagak hitam bersinar ringan, dan ketika kekuatan semakin banyak, tongkat kerajaan gagak hitam menjadi lebih mengerikan. Kamu adalah hewan yang dibesarkan rata, berani untuk menghancurkan perbuatan baikku, sungguh ketika aku tidak bisa membantumu. Angkat aku gelombang ini, pergi ke neraka. Teriak Black Rage. Gagak hitam sekarang sangat marah. Seseorang bahkan menyelinap di bawah matanya dan merebut harta milik gagak hitamnya. Bagaimana dia bisa tidak sebesar ini? Di jantung gagak hitam, harta dari kelahiran Lianyu Kenian telah menjadi miliknya, dan tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Dan sekarang seseorang benar-benar berani menjilat kumis harimau, itu benar-benar canggung. Gelombang energi diunggah dengan fluktuasi yang sangat kuat, dan rasanya seperti mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Pedang emas juga merupakan urutan keempat, dan juga pemilik lembah Lianyu ini. Ide ini sebenarnya mirip dengan gagak hitam. Secara alami, ia tidak mau mundur. Saya melihat paruh burung, tembakan kekuatan cahaya yang kuat. Dalam sekejap mata, dua serangan kuat bertabrakan. Boom! Seluruh lembah terbang di pasir dan terbang di sekitar, dan daerah antara gagak hitam dan pedang emas hampir rata. Seekor burung bernyanyi di lembah, ukiran pedang emas terbang. Ternyata lelaki tua gagak hitam itu bahkan lebih baik. Tampaknya tahun-tahun ini, lelaki tua gagak hitam itu punya banyak petualangan. Kekuatannya sangat kuat. Ya, dalam keadaan normal, monster awal Orde 4 lebih kuat daripada yang ada di laut, tapi gagak hitam benar-benar mengalahkan pedang emas, yang mengerikan. Konfrontasi antara Orde keempat dan Huahai benar-benar menghancurkan bumi. Dan Jingjing Warrior bukan kelas. Ada banyak orang baik yang menonton perang di kejauhan. Melihat gagak hitam benar-benar menjalankan pedang emas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan bahkan lebih mengusir pikiran murahan. Meskipun dia menjalankan pedang emas, gagak hitam juga tidak nyaman. Pakaian di tubuhnya sudah rusak dan menderita luka ringan.
Namun, dibandingkan dengan harta karun, apa cederanya? Si gagak hitam tidak ingin bertempur, tetapi akhirnya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Dia menyesuaikan minatnya sejenak, dan dia menyelinap ke gua dan mencoba menyapu tanah secepat mungkin. Pada saat ini, industri pemurnian dan kimia Ye Yuan telah mencapai saat terakhir. Dia sepenuhnya aktif dalam sumber api, meskipun itu adalah ranah besar dibandingkan dengan Fang Yaojiang, kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Melihat adegan ini, kemarahan di mata Fang Yaojiang telah berubah menjadi kesedihan. Bukan nilai sama sekali. Jangan bawa kamu seperti babi untuk memakan harimau. Saya tahu bahwa anak ini sangat kuat, sangat jahat, dapatkah saya menarik diri? Fang Yaojiang sekarang memiliki penyesalan di ususnya. Dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan atmosfer yang sangat kuat dan dengan cepat mendekati sini. Fang Yaojiang berkeringat, tampaknya di luar telah memenangkan kemenangan, saya tidak tahu apakah itu gagak hitam tua atau pedang emas. Namun, tampaknya hasilnya sama. Mata Fang Yaojiang tidak bisa membantu tetapi berbalik ke Ye Yuan, dan matanya menunjukkan sarkasme yang kuat. Nak, kau menyembunyikan Laozi, apa kau masih mati? Saya tidak percaya, Anda bisa melarikan diri dari tangan laut. Jelas bahwa orang yang akan datang sengaja melepaskan momentum yang kuat, tujuannya adalah untuk mengetuk gunung dan mengejutkan harimau. Orang tua gagak hitam itu kuat dan tidak peduli siapa yang ada di dalam. Lagi pula, selama dia ditemukan, akhirnya adalah kematian. Ini adalah kepercayaan yang kuat pada kekuatan Anda sendiri. Di mana si pencuri kecil, berani hal buruk orang tua yang baik. Cepat pergi, Raur tidak mati. Jika tidak, orang tua itu akan menjebakmu. Deru gagak hitam tua sangat menembus dan menyebar ke seluruh gua bawah tanah. Dari suara lelaki tua gagak hitam, dia bisa mendengar betapa marahnya dia saat ini. Alasan mengapa orang tua gagak hitam sangat marah adalah bahwa fluktuasi harta itu semakin kecil, dan itu jelas akan diambil oleh orang lain. Meskipun dia menyebutkan kecepatan hingga batas saat ini, dia masih tidak bisa sampai di sana segera, jadi dia ingin menggunakan kata-kata untuk mengejutkan pihak lain. Seluruh gua bawah tanah berliku, bahkan jika kecepatan gagak hitam cepat, sulit untuk mencapai yang terdalam. Namun, aumannya tidak berpengaruh sama sekali, karena Ye Yuan tidak akan membelinya sama sekali. Ye Yuan menutup telinga untuk peringatan gagak hitam, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sifat umum dari laut yang kuat ini, dan masih memperbaiki jaring api teratai. Jantung bagai kondisi pikiran yang bebas air bukan lelucon, apalagi lautan, adalah momentum jiwa laut, ingin mengganggunya, tidak mungkin. Anak ini memiliki kekuatan yang kuat dan kuat. Ini harusnya orang tua gagak hitam. Momentumnya begitu kuat sehingga bahkan aku tidak tahan. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Fang Yaojiang terkejut. Dia menemukan bahwa Ye Yuan hampir kebal kecuali kenyataan bahwa kerajaannya tidak tinggi. Keluarga tersembunyi macam apa yang sebenarnya bisa menumbuhkan anak muda yang luar biasa. Setidaknya dalam lingkup Yu Yunzong, Fang Yaojiang belum pernah mendengar tentang keluarga yang kuat. Bahkan murid inti dari Yu Yunzong lebih cenderung takut daripada pria muda di depannya. Pada saat ini, Ye Yuan, yang telah menutup matanya, membuka matanya dan matanya jernih. Fang Yaojiang terkejut oleh hati, dan lotus sandal bersih selesai olehnya. Kecepatan pemurnian Ye Yuan bahkan beberapa kali lebih cepat darinya. Anak ini benar-benar kagum di mana-mana. Gagak hitam tua yang ada di jalan stagnasi, dan amarahnya menggigit. Nafas harta atribut api benar-benar tidak dapat dikenali. Surga punya jalan, jangan pergi, neraka tidak punya pintu, kau harus masuk. Sepertinya orang tua itu sudah lama tidak keluar, banyak orang di luar sudah lupa akan buruknya gagak hitamku. Tidak peduli siapa dirimu, aku akan memberitahumu, dan betapa buruknya orang tua itu melakukan yang benar. Burung gagak hitam tua itu menggigit giginya. Burung gagak hitam itu dalam kondisi dan sekali lagi menjarah ke tanah, tetapi dia tidak mengambil beberapa langkah, dan dia berhenti lagi. Yah, apa yang terjadi? Ini adalah badai Yuanli. Apakah pencuri ini akan menerobos ke sini? Hei, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang mati. Terobosan, saya ingin melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk melawan orang tua itu setelah Anda menerobos. Orang tua gagak hitam itu mencibir. Di bagian bawah tanah,
Mata Fang Yaojiang sekali lagi menunjukkan warna ngeri. Setelah Ye Yuan memurnikan lotus kayu bakar bersih, dia tidak segera melarikan diri, tetapi memilih untuk membuat terobosan. Homeopati, apakah anak ini ingin menjadi penyesalan yang kuat dengan orang tua gagak hitam? Tapi Ye Yuan Cai Ling Ye adalah yang berat. Bahkan jika itu menerobos, itu hanya roh ganda, dan itu tidak setingkat dengan orang tua gagak hitam. Apa yang dipikirkan anak ini? Meskipun Fang Yaojiang terluka parah, itu benar-benar kacau oleh langkah Ye Yuan. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Ye Yuan memperbaiki lotus kayu bakar bersih, dia akan melarikan diri, atau menemukan tempat untuk bersembunyi, sehingga dia bisa melihat wajah putus asa ketika Ye Yuan sedang sekarat. Tetapi siapa yang mengira bahwa langkah anak ini tidak terduga, dan ia memilih untuk menerobos dan menunggu lelaki tua gagak hitam datang. Ye Yuan tenang pada saat ini, dan sepertinya tidak menyadari bahaya mendekat, tetapi dengan gila dan rakus menyerap kekuatan. Teratai sandal bersih adalah surga tingkat keempat dan roh bumi, dan mengandung banyak kekuatan. Setelah penyulingan Ye Yuan, telah terintegrasi dengan Tan Hualian bersih. Dengan kekuatan besar dari lotus kayu bakar bersih, tidak mengherankan bahwa Ye Yuan telah membuat terobosan, hanya saja waktu dan tempat pemilihannya luar biasa. Sebenarnya, bukan Ye Yuan yang tidak ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia belum melarikan diri. Memasuki kondisi hati sebagai air, pemahaman Ye Yuan tentang situasi ini jernih dan tidak normal. Menilai dari fluktuasi orang tua gagak hitam, dia sudah melewati lubang tersembunyi, dan Ye Yuan ingin melarikan diri, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Karena tidak ada tempat untuk melarikan diri, itu hanya pertempuran positif. Pada saat ini, bahkan sedikit lebih banyak kekuatan baik. Ye Yuan harus menghadapi, tetapi laut yang kuat. Karena itu, dia tidak ragu memilih terobosan. Mungkin bagi yang lain, laut adalah eksistensi yang tak tertahankan, dan perlawanan apapun tak ada bandingannya. Namun, Ye Yuan tidak berpikir begitu. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan laut yang kuat dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kartunya sendiri. Ye Yuan merasa bahwa dia memiliki pertempuran. Ini juga 9 tetes cairan Ling secara bertahap terbentuk di dantian Ye Yuan, dia akan menembus 2 roh. Pada saat ini, suara tua dan dingin berbunyi, di mana orang berpangkat tinggi saya yang berani meraih gagak hitam saya, ternyata menjadi bayi kecil dengan banyak semangat. Mengagumkan, sebenarnya berani menembus sebelum pertempuran. Ini keberanian yang hebat, tapi itu dia. Setelah itu, gagak hitam menembakkan bola cahaya dan terbang menuju Ye Yuan yang menjangkau jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun itu hanya sebuah pukulan, pukulan itu juga dirasakan oleh Fang Yaojiang. Jangan katakan bahwa dia terluka parah pada saat ini, yaitu, dia masih utuh dan tidak berani mengambil. Boom! Tidak seperti yang dibayangkan gagak hitam, bola cahaya akan menghancurkan dedaunan. Baru saja, Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi 9 dalam sekejap, dan bola lampu dikenakan di tengah tubuh Ye Yuan, dan berkonsentrasi di belakang batu. Kemudian, 9 angka digabungkan menjadi 1, menunjukkan bentuk Ye Yuan. Ye Yuan saat ini, sebenarnya telah menerobos. Lelaki tua gagak hitam itu memandangi gerakan itu dan berkata, "Hei, benar-benar ada beberapa pintu. Tidak heran kematian seperti ini akan terjadi. Nak, serahkan harta itu, lelaki tua itu tidak hanya akan membiarkanmu tidak mati, tetapi juga menerima kamu sebagai murid, bagaimana?" Ye Yuan memandang lelaki tua gagak hitam itu dengan samar dan berkata, "Ketika saya seorang master, Anda masih tidak memiliki kualifikasi. Anda dapat mengajar, saya seorang pleno, tetapi Anda akan melakukannya, tetapi Anda mungkin tidak." Hahaha, bocah gila. Dalam hal ini, ketika aku membunuhmu, aku akan mengambil harta itu. Aku akan melihat apa yang akan kamu miliki, bahkan aku tidak bisa mengajarimu di laut ini. Kata-kata Ye Yuan terdengar di gagak hitam, dan mereka hanya sombong dan bodoh. Hanya Fang Yaojiang yang terbaring di tanah yang tahu bahwa Ye Yuan belum tentu benar. Ye Yuan terlihat tenang dan pingsan, "Hei, terbang." Ketika Ye Yuan Huai keluar, gagak hitam mengubah wajahnya. Dengan pengetahuannya tentang laut, dia tidak menyadari bahwa masih ada orang di sini. "Bisakah kamu mengatakan?" Di mata ngeri gagak hitam tua, Fei Fei muncul dari udara tipis. Penampilan Fei Fei mengejutkannya, tapi kemudian ada ekstasi. "Roh ruang angkasa, kamu benar-benar memiliki roh ruang angkasa."
Hahaha, ini benar-benar mata yang terbuka. Gagak hitamku tidak hanya mendapatkan harta surga dan bumi, tetapi juga biarkan aku mendapatkan senjata ruang angkasa. Pria tua gagak hitam itu tertawa liar dan tidak hati-hati. Melihat pria tua gagak hitam itu, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi mendesah di sisi lain. Saya berani menunjukkan semangat luar angkasa. Mengapa semua orang merasa benar sendiri? Fang Yaojiang juga adalah lelaki tua gagak hitam. Sepertinya ada harta karun, semua sudah disiapkan untuk mereka. Jika Fang Yaojiang dapat memperbaiki mentalnya sendiri dan ingin memintanya untuk melompat, itu tidak mudah. Hei, terbang, bagaimana latihan, Seven Stars Days of the Big Array? Kata Ye Yuan, di bawah bimbingan Tuan Muda, melalui latihan hari ini, aku dan suku telah menguasai serangkaian pertempuran besar ini. Sangat ajaib untuk mengatakan bahwa serangkaian metode ini sangat kuat sehingga saya dapat menggunakan kekuatan suku-suku untuk sementara memberi saya kekuatan. Menerobos ke urutan keempat, Rao selalu sangat tenang, dan kata-katanya juga sedikit mengungkapkan kegembiraan. Hari-hari ini, Ye Yuan telah bertindak sendiri, tetapi tidak membiarkan Fei Fei beristirahat. Yan Fei adalah bantuan terbesar bagi Ye Yuan di masa depan. Untuk meningkatkan kekuatannya sendiri telah meningkat. Namun, jika dia membiarkan Fei Fei berlatih sendiri, dia tidak tahu tahun dan bulan apa untuk menerobos jangka menengah Orde Ketiga, jadi Ye Yuan telah mengambil jalan lain dan mengajarinya serangkaian formasi, yang merupakan set Seven Stars Days. The Seven Stars Days adalah serangkaian susunan 4 tingkat, yang sangat kuat. 8 pemain kuat laut terampil dalam pertempuran ini, dan bahkan lebih sulit untuk menantang jiwa laut. Setelah formasi seperti itu keluar, gerbang utama pasti akan mematahkan kepala. Jika 10 monster urutan ketiga seperti Fei Fei menggunakan array ini, membunuh laut hitam seperti orang kulit hitam sama seperti membunuh anjing. Sangat disayangkan bahwa di antara orang-orang Fei Fei, hanya 1 monster urutan ketiga yang terbang. Jadi Ye Yuan memilih 7 atau 49 kalajengking batu tangan kedua dari skuadron-skuadron. Masing-masing dari 7 kalajengking suci membentuk hari menghancurkan bintang 7 kecil, yang dibentuk bersamaan dengan Yuan Fei, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, monster tingkat ketiga itu kuat, tetapi itu juga bisa membuat kekuatan terbang ke level. Inti dari The Seven Stars and the Big Array adalah membuat kekuatan serangan dari 7 orang melalui evolusi metode array, dan akhirnya orang ke-8 mengirim pukulan yang kuat. Serangan ke-7 orang itu dikalikan dengan pembentukan barisan. Ketika orang ke-8 mengirim, kekuatannya akan sangat menakutkan. Fei Fei dan kelompok etnisnya membentuk pertempuran besar ini, meskipun itu hanya genggaman awal, tetapi orang tua yang terjebak gagak hitam tidak boleh lolos. Nak, kamu tidak berpikir kamu memiliki binatang buas tingkat 3, kamu bisa berurusan denganku. Hahaha, burung gagak hitam melihat kekuatan Fei Fei, dan tidak bisa menahan tawa lagi. Langkah Ye Yuan hanyalah kekanak-kanakan sampai ekstrim. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, kamu salah, bukan lalat, kelompok. Suara Ye Yuan jatuh, dan kalajengking batu bertangan 779 detik yang kedua muncul seketika. Masing-masing dari 49 kalajengking batu kidal berada di posisi 7 bintang, dan kalajengking terbang di tengah-tengah pasukan, dengan samar-samar memancarkan kekuatan lelaki tua itu. Orang tua gagak hitam itu tidak merasakan betapa kuatnya itu. Dia berkata, kamu benar-benar memiliki seluruh keluarga senjata dan kalajengking, dan kamu memiliki roh ruang angkasa. Tampaknya kamu dilahirkan dengan cara yang luar biasa. Tetapi karena ini, kamu pasti akan mati hari ini. Hanya bercanda, monster awal Orde Ketiga, sekelompok monster tengah malam Orde 2, hanya sekelompok sampah, ancaman apa yang bisa ia tunjukkan ke laut ini. Paling-paling, ini untuk menunda waktu kematian Ye Yuan. Namun, lelaki tua gagak hitam itu memang memiliki kecemburuan terhadap identitas Ye Yuan. Seorang pemula kecil dengan cairan spiritual tidak hanya bisa menaklukkan monster tingkat ketiga, tetapi juga memiliki harta ruang, dan asal mungkin tidak sederhana. Tampaknya pada saat ini, perlu untuk membuat air yang menetes, sehingga Anda dapat meninggalkannya. Oh, kan, kamu bisa mencobanya. Untuk berpura-pura gagak hitam, Ye Yuan tidak peduli. Cobalah, coba sekelompok semut, apakah kamu masih bisa mengubah langit? Pria tua gagak hitam itu tampak seperti pria di dunia, dan dia melambaikan tongkat kerajaannya dan menyerangnya. Pukulan ini tampaknya berkibar,
tetapi ketika sampai di depan penerbangan, itu adalah gunung. Pria tua gagak hitam itu mencibir dan bersiap untuk menghancurkan dan terbang. Di hadapan laut yang kuat, Zhai Fei secara alami tidak berani mengabaikannya. Sejak lelaki tua gagak hitam mulai, hari 7 bintang Big Eye telah dimulai. Pada titik ini, Fei Fei menabrak telapak tangan besi, dan itu sebenarnya merupakan pukulan telak dengan lelaki tua gagak hitam. Kedua hit itu berpotongan, dan lelaki tua gagak hitam itu mengungkapkan warna yang mengejutkan. Pukulan Fei Fei sebenarnya tidak lebih lemah dari dia. Ini, bagaimana ini mungkin? Boom! Dua serangan meledak di udara. Dibagi rata, laut yang kuat sangat luar biasa, jadi di mata mereka, semut berada di bawah laut. Orang tua gagak hitam tidak yakin, tetapi dia adalah laut yang kuat, bagaimana dia bisa diikat dengan sekelompok semut. Pada saat ini, lelaki tua gagak hitam telah dikelilingi oleh sekelompok batu yang memotong batu. Ini adalah metode formasi. Ya, ini pasti metode formasi. Namun, formasi macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu, bahkan dapat membiarkan monster awal Orde Ketiga, memiliki kekuatan-kekuatan laut yang kuat. Sungguh luar biasa. Pada saat ini, lelaki tua itu terkejut dan terkejut. Oh, para gagak berkulit hitam senior, tidak tahu hasil tes bisa dipuaskan. Ye Yuan tertawa. Wajah lelaki gagak hitam itu hitam, anak ini tak terkalahkan. Hei, aku benar-benar tidak bisa memikirkannya, ada arah yang begitu indah di dunia. Tapi, apakah ini ketergantungan terbesarmu? Kamu terlalu kecil untuk melihat lautan yang kuat. Gagak hitam tua itu mencibir. Bagaimana saya bisa memandang rendah ke lautan yang kuat? Adalah gagak hitam yang terlalu agresif, dan generasi muda harus melawan. Kalau tidak, mari kita mundur, bagaimana para senior membiarkan saya pergi? Ye Yuan tertawa. Mata lelaki hitam gagak hitam itu mengerutkan kening dan berkata, bukan tidak mungkin untuk membiarkanmu pergi, tetapi bumi roh ruang angkasa dan berbagai metode yang tersisa. Ye Yuan menghela nafas, para senior tidak tulus. Jika saya menyerahkan hal-hal ini, modal dan senior apa yang ada di sana? Menurut pendapat saya, para pendahulu tidak akan membiarkan saya pergi. Saya takut saya akan pulang untuk menemukan keluarga. Pena tua, mata lelaki tua gagak hitam itu menjadi tajam, dan bocah itu masih muda, tetapi tidak mudah untuk dibodohi. Hei, ada apa? Pria tua itu tidak percaya hari ini. Bisakah sekelompok semut diancam oleh sekelompok semut? Setelah itu, lelaki tua gagak hitam itu memancarkan momentum yang kuat, dan kekuatan di sekelilingnya tampaknya telah dijarah olehnya. Ini adalah kengerian laut yang kuat. Mereka yang kuat di laut dapat berkomunikasi dengan kekuatan terdekat dari langit dan bumi dan memobilisasi kekuatan ini untuk mereka gunakan sendiri. Meskipun laut wahai hanya menyentuh sedikit komunikasi antara langit dan bumi, bulu ini cukup bagi mereka untuk menjadi raja di depan para pejuang di bawah laut. Pria tua gagak hitam itu memegang tongkatnya, dan kekuatan seluruh gua bawah tanah diaduk olehnya. Napas yang kuat muncul darinya, dan fluktuasi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hei, mari kita perlakukan pendahulu gagak hitam. Ingat apa yang saya katakan kepada Anda. Ye Yuan Jian tidak terburu-buru, kata Fei Fei. Yuan Fei mendengar kata-kata berkedip, ya, Tuan Muda. Yuan terbang secara alami ingat. Seperti halnya ukiran pedang emas, tongkat gagak hitam tua mengumpulkan banyak kekuatan dan mengirimkan suasana yang sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, telapak besi terbang di foto. Fei Fei secara alami tidak bodoh menembak tongkat kerajaan orang tua itu, tetapi menyerang piring yang lebih rendah. Serangan Fei Fei hampir dapat dibagi rata dengan orang tua gagak hitam. Beraninya dia mengabaikannya, jadi dia dengan cepat kembali ke pertahanan. Yuan Li pada tongkat itu setengah naik dan menghilang. Pada saat ini, lelaki tua gagak hitam itu tenggelam dalam Seven Stars Days of the Day. Perasaan itu seperti menghadapi lawan dengan level yang sama. Terlebih lagi, hari besar bintang 7, ini adalah anomali misterius. Ia selalu ingin membunuh sarkofagus lengan Orde 2, tetapi lawan terakhirnya selalu terbang. Hanya bercanda, Ye Yuan adalah penguasa seni bela diri. Apakah begitu mudah untuk mematahkan taktik yang telah ia letakkan? Kekurangan gagak hitam ini di mata orang tua, bagaimana bisa Ye Yuan tidak dipertimbangkan? Jika tidak cukup kuat sampai batas tertentu, paksakan untuk putus. Kalau tidak, jika Anda tidak memahami prinsip sirkuit, lawan orang tua gagak hitam hanya bisa terbang.
Sayangnya, lelaki tua gagak hitam itu tidak sekuat itu. Meskipun Fei Fei tidak sekuat pria tua gagak hitam, itu juga monster tahap ketiga dari puncak awal, kekuatannya setara dengan 3 kali lipat kondensat manusia. Melalui penambahan formasi, dia sudah memiliki kekuatan untuk bertarung dengan pria tua itu. Tentu saja, premisnya adalah bahwa gagak hitam tua tidak dapat dimobilisasi. Orang tua gagak hitam sekarang tertekan dan ingin muntah darah, karena ia sering memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan ia diinterupsi tanpa malu oleh Fei Fei. Waktu Fei Fei sangat baik, dan setiap kali ia memobilisasi sebagian kecil dunia. Bagian dari serangan selalu menjadi keharusannya. Bahwa sejumlah kecil langit dan bumi, kekuatan tidak dapat membuat kerusakan yang terlalu serius untuk Fei Fei, dan dia harus menyerahkan kekuatan langit dan bumi. Ini adalah metode serangan yang Ye Yuan perintahkan untuk terbang. Laut yang kuat memang kuat, tetapi jika mereka tidak bisa menggerakkan kekuatan langit dan bumi, mereka terbatas. Jika lawannya hanya kondensat umum, laut bisa dihancurkan. Namun, jika lawan dan kekuatan mereka serupa, akan sulit bagi laut yang makmur untuk memiliki kesempatan untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Ketika saya berada di luar gua, lelaki tua gagak hitam itu juga bertarung untuk waktu yang lama dengan pedang emas, dan dia diberi kesempatan untuk melepaskan langkah besar. Sekarang, dengan Seven Stars Days, Fei Fei memiliki kekuatan yang sama dengan orang tua itu. Di lingkaran pertempuran, orang tua gagak hitam semakin terkejut. Jika ini terus berlanjut, akankah ia menjadi rumput laut yang kuat untuk dibunuh? Dia tidak bisa tidak menyesalinya. Dia terlalu sombong pada awalnya, jadi dia jatuh ke pertempuran besar. Jika dia tidak lagi berada dalam hukum, dia tidak akan bisa menghentikannya untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Kekuatan arai ada di sini, begitu Anda jatuh ke dalamnya, rasanya seperti terjebak dalam rawa-rawa. Tidak mudah untuk memikirkannya. Dengan kata lain, Fei Fei, yang baru saja bersentuhan dengan hukum ini, hanya bisa memainkan kekuatan satu atau dua hukum ini. Jika tidak, orang tua gagak hitam sudah menjadi mayat. Orang tua gagak hitam menggigit giginya dan tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini lagi. Sangat penting bahwa formasi dihancurkan terlebih dahulu, jika tidak maka akan benar-benar ditanam di sini hari ini. Lelaki tua gagak hitam lolos dari tamparan di udara dan mengambil tongkat kerajaan lagi untuk memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Yu Fei telah terbiasa dengan cara mengalahkan orang tua gagak hitam, dan sekali lagi menyerang itu akan diselamatkan. Namun, kali ini, lelaki tua gagak hitam itu tidak menghilangkan gelombang vitalitas dan kembali untuk menyelamatkan, tetapi dia membanting tangannya. Tidak bagus. Yuan terbang dengan hati-hati. Mundur. Sisi daun berpandangan jauh terkejut, dan dia tidak berharap bahwa lelaki tua gagak hitam itu akan ditentukan. Namun, sudah terlambat. Hei, pria tua gagak hitam itu menyemburkan darah di udara, tetapi ada ejekan di sudut mulutnya. Gelombang Yuan Qi, beri aku ledakan. Untuk menggunakan perbedaan waktu ini, lelaki tua gagak hitam telah menyelesaikan transfer kekuatan langit dan bumi, dan berhasil mengondensasi gelombang vitalitas. Meskipun ada beberapa terburu-buru dalam waktu, gelombang energi ini tidak sekuat sebelum Jin Jian, tetapi cukup untuk berurusan dengan Fei Fei. Dan orang tua gagak hitam sedang dalam proses hukum saat ini, gelombang vitalitas terlalu dekat dengan orang-orang seperti Fei Fei. Yan Fei jelas tidak berharap bahwa orang tua gagak hitam akan datang ke tangan seperti itu. Ketika dia mendengar pengingat Ye Yuan, sudah terlambat. Dengan tergesa-gesa, dia memimpin Seven Stars Days dan nyaris tidak membuat pertahanan. Namun, Fei Fei dapat bertarung melawan orang tua gagak hitam, hanya jika dia tidak memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Gelombang energi, bukan berarti dia bisa bertahan melawan Seven Stars Days. Hei, bersama dengan suku-suku, Fei Fei diledakkan oleh gelombang energi dan terbang keluar. Pembunuhan ini adalah perlawanan yang positif dan keras, ia telah menderita sebagian besar serangan dan cedera adalah yang terberat. Capung putih terbang, dan berdarah saat ini, dan penampilannya sangat menyedihkan. Untungnya, dia akhirnya memobilisasi arai besar untuk mengimbangi sebagian besar kerusakan, kalau tidak itu sudah mati. Kekuatan lautan, kuat dan kuat. Hei, tubuh lelaki tua gagak hitam itu menabrak batu dan menghancurkan batu di belakangnya. Dia sangat terpukul oleh pukulan besar, dan situasi saat ini tidak terlalu baik. Bahkan,
Lelaki tua gagak hitam itu telah terluka sebelum pertempuran dengan pedang emas, hanya untuk sampai ke gua bawah tanah, telah menekan luka itu. Pada saat ini, ia dihantam keras lagi, dan kekuatannya sudah lebih buruk dari sebelumnya. Visi Ye tidak bagus, dan dia segera meluncurkan roh antariksa dan mengambil semua batu ke lengan. Hei, apa kamu baik-baik saja? Bentuk tubuh Ye Yuan muncul dan muncul di samping Fei Fei. Tuan muda, tidak bisa mati. Hanya saja, tidak membantu Tuan muda sibuk, Fei Fei tidak kompeten. Bagaimana bisa? Kamu banyak membantu saya. Ruang canggih Anda aman dan direhabilitasi, dan sisanya, berikan kepada saya. Jangan, aku masih bisa bertahan. Orang ini terlalu kuat, Tuan muda mungkin bukan lawan. Yuan Yuan Dao Bian 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 Yuan 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 bagaimanapun, ranah Ye Yuan terlalu rendah, tidak ada peluang untuk menang. Kamu merasakan ketenangan pikiran, kapan Tuan muda mengecewakanmu? Yakinlah, aku akan membalaskan dendammu. Ye Yuan menatap dingin pada pria tua itu, berkata, Hei, sebuah batu besar di depan tendangannya. Lelaki tua gagak hitam berjalan keluar dari lubang besar yang telah ditariknya. Pada saat ini, orang tua berkokok hitam berkerudung, yang memiliki gaya master, semuanya disebut Hanako. Sangat bagus, sangat bagus. Sekelompok semut, bahkan mendorong orang tua itu ke tingkat ini, kau bangga. Tapi harganya adalah nyawa kalian semua. Orang tua gagak hitam itu tidak menyembunyikan pembunuhannya, dia benar-benar marah. Sebelum datang ke harta, lelaki tua gagak hitam itu sudah lama dihitung, dan lawan terbesarnya di garis ini adalah pedang emas. Tapi siapa tahu, ini tidak tahu kemana harus keluar dari anak itu, tidak hanya merebut harta karunnya, tetapi benar-benar membawa pukulan berat bagi dirinya sendiri. Di hutan yang tak terbatas, lelaki tua gagak hitam adalah seorang veteran. Terutama sejak dia menerobos laut, dia tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu. Dan semua ini diberikan oleh anak yang tidak begitu kering. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua gagak hitam benar-benar telah membunuh. Sangat disayangkan, Ye Yuan juga terbunuh saat ini. Sejak kembalinya Sang Sun, Yu Fei telah melakukan tugasnya, Ye Yuan telah menerima pelayan binatang ini. Dan sekarang, orang tua gagak hitam hampir membunuh Fei Fei. Jika itu bukan untuk saat-saat terakhir dari penerbangan, itu akan ditentang oleh kekuatan pasukan besar. Sekarang saya takut bahwa saya sudah mati. Ye Yuan selalu menjadi orang yang dilindungi singkat, dan tindakan lelaki tua gagak hitam itu benar-benar memancing Ye Yuan. Ye Yuan juga akan terbang ke angkasa, menyaksikan lelaki tua gagak hitam itu dingin dan dingin. Kehidupan Xiao Ye ada di sini, ada kemampuan untuk mencobanya. Melihat Ye Yuan yang berpandangan jauh ke depan, lelaki tua gagak hitam tertawa keras. Hahaha, bukankah ketergantungan terbesarmu hanya yang besar? Baru saja regu besar rusak, Anda masih sombong di depan orang tua itu, aku benar-benar tidak tahu. Hidup dan mati, Ye Yuan mencibir dan berkata, jika kamu berada di masa kejayaan, aku secara alami bukan lawan. Tapi aku sudah terluka di luar, aku dipukul oleh tamparan di wajah. Sekarang aku takut bahwa cedera itu tidak ringan. Berapa banyak kekuatan yang bisa aku mainkan sekarang? Apakah masih 50%? Terlihat oleh Ye Yuan, wajah lelaki tua itu tidak bisa diubah, dan langsung berkata, oh. Bahkan jika kamu hanya bisa memainkan kekuatan 30%, membunuhmu dan mencubit semut tidak berbeda. Ya, Xiao Ye akan memeriksanya, bagaimana kamu mencubit semutku. Ye Yuan mencibir. Setelah itu, Ye Yuan langsung menelan ramuan obat, dan momentumnya tiba-tiba meroket. Ini adalah urutan kedua Tongling dan pemurnian 5 baris sebelum keberangkatan Ye Yuan. Dalam kengerian gagak hitam tua, langit ranah Ye Yuan melonjak, dan langsung menerobos 3 roh, dan akhirnya tinggal di 5 roh. Nah, obat macam apa ini? Sebenarnya bisa menembus 3 dunia. Tapi, haruskah ini hanya sementara? Pria tua gagak hitam itu mencibir. Untuk berurusan denganmu, cukup. Ye Yuan dingin dan dingin. Haha, ini benar-benar sombong. Jika kamu bisa menembus kristal yang terkondensasi, aku akan tetap cemburu. Hanya apa yang bisa aku ubah di 3 ranah lingkungan spiritual. Ye Yuan tidak lagi malu, secara langsung menjelma dari 9 angka, 9 pedang dan manusia bersama. 9 gaya pedang, King Yu melayang 0 pedang. Ye Yuanyi adalah pembunuh terkuat.
Lelaki tua berkulit hitam itu menunjukkan warna aneh di matanya. Jelas, dia tidak berharap lingkungan spiritual di distrik itu bisa mengeluarkan pedang yang begitu kuat. Pada saat ini, Ye Yuan melepaskan gaya 9 pedang dengan roh 5 kali lipat dari cairan roh, dan kekuatannya semakin ditingkatkan. Namun, di hadapan laut yang kuat, pedang ini sepertinya tidak cukup. Orang tua gagak hitam hanya tongkat kecil, dan dia langsung mengklik pada pedang Mans, dan pedang menghilang tidak terlihat. Kuat, sangat kuat, gaya 9 pedang, yang tidak menguntungkan, bukanlah ancaman bagi gagak hitam. Bahkan jika Anda hanya bisa memainkan 50% dari kekuatan, orang tua gagak hitam masih putus asa. Namun, Ye Yuan secara alami tidak akan naif untuk berpikir bahwa pedang ini dapat menyelesaikan sisi yang lain. Dia hanya mencoba menguji kekuatan orang tua itu. Jelas, pria tua gagak hitam itu juga melihat jantung Ye Yuan, jadi dia menunjukkan sisi terkuat. Tampaknya mudah retak, gagak hitam di jantung lelaki tua itu sangat mengejutkan. Dia berpikir bahwa pedang ini persis seperti ini, tetapi ketika dia bertemu Jianmang, kekuatan serangan Jianmang yang kuat masih membuatnya agak tidak memadai. Pedang ini hampir bisa melukai kondensat yang kuat, dan kekuatannya saat ini hampir sama dengan bagian tengah kondensat. Jika bukan karena pengetahuannya yang mendalam, dia akan terkejut dengan ini. Perahu itu terbalik di selokan, yang membuat lelaki tua gagak hitam itu diam-diam merasa terganggu. Hei, cacing itu sedikit keterampilan. Kamu sudah selesai bermain, sekarang aku akan jadi. Lelaki tua gagak hitam itu memutuskan untuk memberi warna sedikit lebih banyak pada daun itu, biarkan dia tahu apa yang disebut laut. Dia mengayunkan tongkatnya di dadanya dan mengumpulkan lagi kekuatan mengerikan dari surga dan bumi. Tongkat lelaki tua gagak hitam jelas juga merupakan alat spiritual, yang dapat memainkan peran dalam memperkuat kekuatan mengumpulkan langit dan bumi. Dengan ini dia bisa mengalahkan pedang emas. Sekarang dunia gagak hitam mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Meskipun tidak ada kekuatan mengerikan di langit dan bumi, itu bukan senjata yang Ye Yuan bisa lawan. Wajah Ye Yuanming berubah, dan satu gigitan lagi menjelma 9, dan gaya 9 pedang dikeluarkan lagi. Namun, di hadapan kekuatan langit dan bumi yang dikumpulkan oleh gagak hitam tua, langkah ini terlalu kecil, dan bahkan semprotan tidak dapat muncul. Hei, aku tidak kenal bocah jangkung dan besar, ayo mati. Pria tua gagak hitam mendorongnya dengan lembut, dan gelombang energi jatuh ke Ye Yuan. Wajah Ye Yuan berubah sangat, dan dia dengan cepat bergegas untuk melarikan diri. Namun, kecepatan gelombang gas semakin cepat, dan itu berjalan seiring. Boom! Gelombang gas meledak lagi, dan gua menjadi putih dan melintas. Orang tua gagak hitam merasa bahwa nafas Ye Yuan telah menghilang tanpa jejak. Jelas, Ye Yuan sudah mati dan tidak bisa lagi mati. Hahaha, bocah bodoh itu tidak ada di mana-mana, dan akhirnya mati. Lingkungan Xiao Xiaoling, sebenarnya berani menjadi begitu sombong, benar-benar tidak sabar. Orang tua gagak hitam juga telah dimakan sampai mati oleh Ye Yuan hari ini. Sekarang Ye Yuan sudah mati, sedikit kekeruhan di dadanya akhirnya keluar, dan hatinya tidak bisa memberitahumu bagaimana menjadi bahagia. Saya tidak tahu berapa tahun, lelaki tua gagak hitam itu benar-benar puas karena dia membunuh lingkungan spiritual. Setelah beberapa saat, cahaya menghilang, dan gagak hitam tua memandang tempat asli Ye Yuan, dan tawa itu berhenti tiba-tiba, diikuti oleh perubahan wajah. Tempat itu bukan apa-apa. Jika daun dihancurkan menjadi terak, orang tua gagak hitam itu tidak merasa aneh, tetapi tempatnya, bahkan rambutnya tidak rata. Kapan kekuatan gelombang energi menjadi begitu kuat? Bisakah Anda benar-benar menguap Ye Yuan? Benar-benar lelucon. Pada saat ini, benjolan angsa gagak hitam tua bangkit. Berbahaya, orang tua gagak hitam itu tidak mau memikirkannya, dan bentuk tubuhnya kembali. Boom! Seorang lelaki pedang yang terbuat dari tanah, menembus tanah, dan menikam pintu gagak hitam. Sikat, pendekar pedang menggosok wajah gagak hitam dan memotong rambutnya. Resiko bagus. Pada saat ini, sosok Ye Yuan juga muncul dari tanah. Orang tua dari gagak hitam melarikan diri, tetapi wajahnya berubah, inkarnasi di luar. Ya, benar, tapi tidak ada hadiah. Wajah lelaki gagak hitam berkabut dan tidak menentu, dan kekuatan Ye Yuan berada di luar harapannya. Berbagai cara muncul dalam aliran tanpa akhir. Tidak mungkin untuk mencegah. Jika bukan karena instingnya yang kuat,
Ye Yuan mungkin bisa memiliki setengah hidupnya. Pada saat ini, lukanya sudah sangat berat. Jika dia terluka lagi, dia akan ditanam di sini hari ini. Kamu benar-benar berlatih sebagai penjelmaan tubuh, bukankah itu berhubungan dengan harta yang dilahirkan kali ini? Apa itu? Pria tua gagak hitam itu bergerak dan bertanya. Aku ingin tahu, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk membuka mulutku. Kata Ye Yuan dingin. Orang tua gagak hitam juga orang yang berpengetahuan luas. Dia hanya melihat sekilas Ye Yuan, dan terhubung ke jaring Tan Hualian. Namun, Ye Yuan secara alami tidak akan naif untuk menjawab pertanyaan. Net Tan Hualian adalah kartu terbesarnya saat ini, hanya bodoh untuk melakukannya. Ye Yuan memurnikan Tan Hualian bersih, secara alami memiliki inkarnasi tubuh. Meskipun avatar ini tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat, ia memiliki manfaat. Selama tubuh Tan Hualian tidak mati, inkarnasi dapat diproduksi terus-menerus. Selain itu, avatar tubuh dan tubuh hampir persis sama, dan sulit untuk dibedakan tanpa sarana khusus. Gunakan untuk membingungkan audiovisual lawan, yang paling tajam. Baru saja Ye Yuan memadatkan inkarnasi tubuh, tetapi tubuh diam-diam masuk ke tanah, demi kejutan. Aku hanya tidak berharap lelaki tua gagak hitam itu sangat berhati-hati, tapi dia bisa lolos dari serangan itu. Nak, aku akui kamu sangat kuat. Tapi, itu dia, aku bisa memaksaku untuk menggunakan trik ini, kamu bangga. Pria tua gagak hitam itu tenggelam dan berkata, saya melihat telapak gagak hitam itu berbalik, nyala api hitam di telapak tangannya berdenyut, memberi orang perasaan hati dan jiwa. Pandangan hitam seperti api hitam sangat kuat pada pandangan pertama. Api hitam gagak membara. Ye Yuanjian juga mengubah wajahnya. Aku tidak bisa memikirkan usiamu yang masih muda, dan pengetahuannya tidak dangkal. Ya, ini adalah nyala api yang dikenal oleh lelaki tua itu, api tingkat ketiga dari gagak hitam. Para pejuang yang akrab dengan Yuan Huo memiliki akal sehat, yaitu, sebagian besar api hitam tidak mudah dipancing, terlepas dari geometri nyala. Karena api hitam seringkali merupakan kebakaran virtual, tidak ada entitas, dan kekuatannya sangat kuat. Api virtual tidak hanya sulit untuk dipertahankan, tetapi juga secara langsung mempengaruhi semangat prajurit. Begitu terperangkap dalam api virtual, bahkan jika Anda beruntung, Anda akan sering mengikis semangat prajurit seperti tengkorak, sampai mati. Alasan mengapa lelaki tua gagak hitam terkenal di dunia adalah bahwa ketika dia berada di lingkungan kristal terkondensasi, dia memurnikan api orde ketiga dari gagak hitam dan menjadi keberadaan yang sangat kuat dalam kristal terkondensasi. Saat ini, meskipun orang tua gagak hitam telah menginjakkan kaki di laut, gagak hitam terlalu membara. Sebaliknya, karena kekuatannya sendiri, ia telah memberi makan gagak hitam, tetapi gagak hitam lebih kuat. Saat ini, gagak hitam membara, dan hanya satu langkah yang dapat dipromosikan ke api orde keempat. Sekarang gagak hitam membara, bahkan jika mereka kuat di laut, mereka tidak mau memprovokasi. Untuk menghadapi lingkungan spiritual seperti Ye Yuan, beberapa dari mereka terlalu banyak. Namun, ini harus menjadi trik gagak hitam tua di bagian bawah kotak. Dia bermaksud menggunakan ini untuk berurusan dengan Ye Yuan, yang menunjukkan bahwa dia menganggap penting Ye Yuan. Artinya, aku menggunakan gagak hitam untuk berurusan denganku. Ye Yuan melihat giginya sangat bersalah. Nak, ini tidak asing dengan orang tua itu. Jika kamu tidak terlalu sulit, orang tua itu tidak akan menggunakan kehidupan api. Sekarang, kamu bisa mati. Mata orang tua itu menjadi tajam, dan kemudian telapak tangan didorong, dan gagak hitam menghilang seketika. Saat berikutnya, Ye Yuan tiba-tiba menjerit, seluruh orang terbakar oleh api hitam, dan itu tampak mengerikan. Namun, wajah lelaki tua itu tidak memiliki warna bangga, tetapi dia berkata dengan dingin, hei, ini adalah inkarnasi di luar, saya melihat kapan Anda bisa bersembunyi. Ketika obat Anda selesai, saya melihat apa yang Anda ambil. Datang dan sembunyikan gagak hitamku. Suara pria tua itu jatuh, dan sebaliknya, Ye Yuan, berubah menjadi ketiadaan dalam jeritan. Itu adalah inkarnasi dari tubuh. Lelaki tua dari gagak hitam itu melambai, dan gagak hitam itu membara melalui pilar batu, dan teriakan terdengar. Namun, seperti sebelumnya, Ye Yuan sekali lagi berubah menjadi kekosongan. Sembunyikan, tetap bersembunyi. Aku tahu kapan kamu bisa bersembunyi. Pria tua gagak hitam itu penuh kegelapan.
Dia terus mendesak gagak hitam untuk membara dan menghancurkan satu demi satu daun. Namun, yang ia hancurkan selalu daun palsu. Wajah lelaki gagak hitam itu biru dan hijau, dan daun ini terlalu sulit. Semangat kecil 5, sebenarnya bisa mengembun begitu banyak inkarnasi. Jika Anda berganti ke orang lain, saya khawatir kekuatannya sudah mengering. Namun, Ye Yuan terus mengubah posisinya, dan lelaki tua gagak hitam itu tidak tahu di mana tubuh asli Ye Yuan. Gagak hitamnya terlalu panas, dan tidak ada cara untuk membakar mereka tanpa Ye Yuan. Namun, gagak hitam tidak terburu-buru untuk ini, karena dia tahu bahwa ramuan obat jangkauan luas yang dapat ditingkatkan Ye Yuan, harus dibatasi waktu dan gejala sisa. Oleh karena itu, sebelum kemanjuran obat selesai, Ye Yuan pasti akan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak perlu membunuh Ye Yuan, selama dia menolak serangan terakhir Ye Yuan akan membiarkannya membunuhnya. Bocah ini punya banyak rahasia, ketika dia mencari jiwa, dia harus bisa menggali banyak rahasia. Bukankah masih keluar? Apakah menarik untuk bersembunyi dari kucing dan kucing? Tapi obatmu harus segera datang. Membakar, Ye Yuan, gagak hitam tua itu berteriak pada gua bawah tanah yang kosong. Pada saat ini, sosok Ye Yuan ditarik keluar dari balik pilar batu, dan gaya Jiu Jian tiba-tiba dimulai. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan mengambil inisiatif untuk menyerang gagak hitam, dan itu hampir hancur. Namun, gagak hitam tua tampaknya telah mengharapkan ini, mencibir, gagak hitam membara di telapak tangannya, dan langsung memukul Ye Yuan. Ye Yuan belum sempat berteriak, gagak hitam meledak terbuka di belakang pria tua itu, dan sosok lain bergegas keluar. Ini adalah tubuh sejati Ye Yuan. Dia menggunakan inkarnasi untuk menarik gagak hitam, dan tubuh asli meluncurkan pukulan fatal di belakang lelaki tua gagak hitam. Tembakan ini tepat, tidak memberi nafas gagak hitam tua. Pedang Changhua lurus menusuk tenggorokan lelaki tua gagak hitam itu, sudah dekat. Pria tua gagak hitam itu berbalik, tetapi dia tidak bisa melihat kepanikan di wajahnya. Tiba-tiba dia tersenyum dingin, tunggu lama. Hanya kalimat ini, Ye Yuan tiba-tiba mengubah wajahnya. Pria tua gagak hitam itu merentangkan jarinya dan menjepit pedang Ye Yuan. Saat berikutnya, api hitam menyebar di sepanjang pedang Changhua, dengan cepat membakar tangan Ye Yuan memegang pedang, dan kemudian dengan cepat membakar ke seluruh tubuh. Jika kamu ingin melakukannya lagi, apakah kamu pikir aku akan tertipu lagi? Anak kecil, sekarang, kamu bisa mati. Gagak hitam itu mencibir. Kali ini, gagak hitam membara ke tubuh sejati Ye Yuan. Ah, lepaskan, pergi dan lepaskan. Tubuh Ye Yuan terjalin dengan api hitam, dan ekspresi wajahnya tampak agak terdistorsi. Rasanya sangat menyakitkan. Hahaha, sakit. Biarkan orang tua itu menghargai ekspresi menyakitkanmu. Nikmati gagak hitam orang tua itu. Melihat ekspresi menyakitkan Ye Yuan, hati gagak hitam tidak bisa memberi tahu penyegaran. Perjalanan ke lembah Lianyu ini, ia telah dimakan oleh bocah lelaki dari lingkungan spiritual ini, betapa tertekan dan tertekan. Sekarang, anak ini akhirnya ditundukkan oleh dirinya sendiri, dan lelaki tua gagak hitam itu tidak bisa menahan rasa kegembiraan. Namun, pria tua gagak hitam itu tidak mengetahui bahwa tangan Ye Yuan lainnya tersembunyi di lengan dan telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Oh, bohongi kamu. Pria tua gagak hitam menikmati sensasi kemenangan, tetapi pada saat ini, ekspresi terdistorsi di wajah Ye Yuan digantikan oleh ekspresi santai. Orang tua gagak hitam telah mengubah wajahnya dan secara naluriah merasa buruk. Namun, sudah terlambat. Antara gagak hitam dan Ye Yuan, energi yang sangat menakutkan pun dimulai. Tubuh Ye Yuan, tiba-tiba nyala kekuningan keluar, dan gagak hitam terjalin satu sama lain. Net Tan Seng Huo, ini adalah api sandal jala. Kamu tidak ingin mati. Dua jenis api bersama, akan ada ledakan, kita semua akan mati. Berhenti, berhenti. Burung gagak hitam tua berteriak histeris. Yuan Huo lahir di surga dan di bumi, bahkan jika itu adalah Yuan Huo Orde pertama, itu juga merupakan hal spiritual. Roh surga dan bumi memiliki kebanggaan tersendiri, sehingga kedua jenis api itu tidak dapat disentuh bersama, terutama jika kedua jenis kebakaran itu tidak jauh berbeda. Setelah dua elemen api bergabung, kedua elemen api akan menghasilkan gesekan yang kuat, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Ledakan semacam ini disebut ledakan
Semakin tinggi urutan kedua elemen, semakin kuat ledakannya. Api cendana bersih adalah api Orde 4, dan api hitam gagak yin telah diolah dengan hati-hati oleh lelaki tua gagak hitam, dan sudah mendekati Orde keempat. Dua jenis api itu saling terkait untuk menghasilkan ledakan, kekuatannya bisa dibayangkan. Oh, kamu terlalu banyak berpikir, hanya kamu yang mati. Dalam menghadapi energi horor yang dipancarkan oleh dua jenis tabrakan api, Ye Yuan sangat acuh tak acuh. Untuk Ye Yuan, dia bisa terbunuh oleh pembunuhan itu, tetapi tidak dibakar, bahkan jika kedua nyala api adalah Orde keempat dan satu kuasi keempat. Kedua nyala itu terjalin, mengambil pusaran energi yang mengerikan dan dengan kuat mengisap keduanya. Lelaki tua gagak hitam mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari perbudakan ini, tetapi sia-sia. Merasakan semakin banyak energi yang mengerikan, lelaki tua gagak hitam itu merasakan keputusasaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang mengerikan bukanlah kematian, tetapi proses menunggu kematian. Nah, sekarang masih waktunya untuk menutup tangan. Kami juga menarik api Yuan, ledakannya tidak akan terjadi. Kalau tidak, kita akan membakar batu giok. Pria tua gagak hitam itu sangat ingin berkeringat. Ye Yuan berkata dengan lemah, ayo nikmati kekuatan ledakannya, aku tidak akan menemanimu. Ledakan telah terjadi, Ye Yuan tidak harus tinggal lagi, jika tidak benar-benar perlu untuk mengubur gagak hitam tua. Bentuk tubuh Ye Yuan berubah, dan itu seperti seekor ikan yang melepaskan diri dari belenggu pusaran peledakan dan berenang di luar gua. Orang tua gagak hitam melihat pemandangan ini, dan matanya keluar. Ikatan yang begitu kuat, bahkan dia tidak bisa menyingkirkan laut ini, bagaimana kabar anak ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan ini saat ini, karena akan segera meledak. Dan dia berada di pusat ledakan, dan begitu dia meledak dia akan mati. Orang tua Black Raven mencoba berbagai metode, tetapi dia tidak pernah bisa melepaskan diri dari pengisapan yang kuat ini. Mencoba berbagai cara untuk menghilangkan ledakan masih sia-sia. Pada saat ini, Ye Yuan berenang di udara seperti ikan dan akhirnya sampai ke lubang. Kekuatan belenggu ledakan berakhir di sini, dan Ye Yuan jatuh dengan lembut ke tanah dan tidak bisa lagi bergerak. Pada saat yang sama, angin selatan muncul dari udara tipis. Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat kengerian Ye Yuan, Nan Feng bergegas. Ye Yuan menyeringai dan berkata, apakah kamu terlihat seperti aku? Tidak apa-apa. Omong kosong, mari kita pergi dari sini, itu akan segera meledak. Aku tidak bisa bergerak sekarang, bawa aku keluar dari sini. Setelah itu, mata Ye Yuan benar-benar pusing. Sebenarnya, sejak awal, Ye Yuan memperhatikan api orang tua gagak hitam. Pada saat itu, Ye Yuan sudah membuat keputusan. Ye Yuan sangat jelas, di wilayahnya, apalagi membunuh orang tua gagak hitam, dia ingin membuat serangannya memukulnya, bahkan jika dia mengambil panda 5 baris Orde 2. Dan tubuh Ye Yuan, pembunuh terbesar, adalah api elemen cendana tingkat keempat yang baru saja dimurnikan. Hanya itu yang bisa menyebabkan kerusakan pada orang tua gagak hitam. Oleh karena itu, tidak jauh dari menit terakhir, Ye Yuan tidak boleh menunjukkan kartu ini. Namun, Ye Yuan sangat sensitif terhadap Yuan Huo. Dia bisa merasakan perasaan samar bahwa lelaki tua dalam gagak hitam memiliki jenis api yang tidak lemah. Namun, ini telah memberi Ye Yuan ide baru, yaitu ledakan. Setelah ledakan bisa terbentuk, itu bukan masalah menyakiti orang tua gagak hitam. Oleh karena itu, Ye Yuan selangkah demi selangkah kekam, satu demi satu, cara terkuat dari gagak hitam tua, gagak hitam apiin. Pria tua gagak hitam tampaknya sangat kuat, tapi dia telah melangkah ke dalam perangkap yang dirancang Ye Yuan untuknya. Sampai akhir, Ye Yuan menggunakan inkarnasi tubuh untuk menarik pria tua gagak hitam, dan serangan menyelinap sendiri adalah untuk menciptakan ilusi keterampilan buruknya untuk orang tua itu. Sayangnya, gagak hitam tua itu tertipu. Ketika dia bereaksi, ledakan telah terbentuk, dan lelaki tua gagak hitam itu ingin melarikan diri, dan dia tidak bisa melarikan diri. Namun, penelitian Ye Yuan tentang Yuan Huo sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang tanpa batas. Di masa lalu, dia memiliki 9 jenis api, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia menyatukannya untuk bermain, sehingga lebih memahami karakteristik Yuan Huo. Pria tua gagak hitam itu bahkan tidak bisa memikirkan ledakan itu, Ye Yuan sudah bermain buruk, bagaimana dia bisa menjebaknya. Namun, untuk menampilkan ledakan, Ye Yuannya jauh membayar harga yang mahal.
Meskipun ia memurnikan api cendana bersih, tubuhnya, meridian, dan dantian hanya setingkat semangat cairan, dan mereka tidak tahan dengan api tingkat keempat. Dengan kata lain, meskipun Ye Yuan memurnikan api unsur Orde 4, alkimia dan pelepasan Yuan Huowei hanya bisa menekan tingkat Orde kedua. Baru saja, Ye Yuan melepaskan semua kekuatan api sandal jala, dan dia bisa membayangkan berapa banyak kerusakan yang dia sebabkan pada tubuhnya. Jika kendali Ye Yuan atas Yuan Huo telah mencapai puncaknya, ia akan terbunuh oleh api sandal jala. Meski begitu, kondisinya saat ini mengerikan, hanya untuk memanggil angin selatan untuk membawanya pergi. Boom! Ledakan membosankan terdengar dan seluruh gua bawah tanah bergetar. Kota Imperial Qin, hari ini cukup ramai. Tanpa dia, Gedung Bintang Mabuk mengiklankan undangan dan mengadakan konferensi pindan. Dalam sebulan terakhir, bangunan Bintang Mabuk itu bisa dikatakan sangat indah, dan ada posisi tersembunyi di dinasti Qin. Sejak peluncuran Juyuandan, bangunan Bintang Mabuk selalu menjadi kota di kota itu, dan ada sejumlah besar prajurit berkumpul setiap hari, hanya untuk membeli Juyuandan. Kali ini, Wan Donghai bahkan merilis langkah besar, mengadakan konferensi pindan ini, dan mengundang hampir semua tokoh terkemuka di Qin. Dikatakan bahwa bangunan Bintang Mabuk itu akan meluncurkan 3 obat baru pada pertemuan pindan ini sekaligus, yang akan merevolusi industri obat Qin Guodan. Berita eksplosif seperti itu secara alami menyebabkan sensasi besar di Qin. Karena ada contoh dari Juyuandan, berita yang dirilis oleh bangunan Bintang Mabuk secara alami membangkitkan selera semua prajurit. Juyuandan telah mengubah pola industri farmasi Qin Guodan. Perubahan apa yang akan dipicu jika 3 obat baru diperkenalkan sekaligus? Saya khawatir, bukankah itu sesederhana seperti meremas paviliun obat harum? Bagaimanapun, pergerakan bangunan Bintang Mabuk tidak hanya membangkitkan perhatian semua orang tingkat tinggi di negara Qin, tetapi juga menyebabkan keprihatinan besar para pejuang sipil. Meskipun reputasi Drangstar House di Week Hunter sudah sangat buruk, masih ada banyak orang yang membeli obat di sini. Ini adalah no-brainer. Bagaimanapun, kelompok yang paling kuat adalah kelompok yang paling kuat, dan Juyuandan adalah obat unik dari bangunan Bintang Mabuk. Prajurit ini tidak punya pilihan. Sejak saat ini, bangunan Bintang Mabuk juga telah mengambil serangkaian langkah untuk menekan obat Xiangge, dan sekarang hampir memonopoli pasar obat di Qin. Kecuali si Keong, mayoritas orang dipaksa atau secara aktif datang ke Gedung Bintang Mabuk untuk membeli tanaman obat. Situasi untuk obat Xiangge telah mencapai titik hidup dan mati. Pada saat ini, Ye Hang masih dalam proses mundur. Wan Jia, Wan Donghai duduk di hadapan seorang pria Cina setengah baya. Alis pria parubaya itu mengungkapkan ketenangan dan mendominasi, dan dalam momentum itu sebenarnya tidak lebih lemah dari Wan Donghai. Yulin saudara, kali ini kita Wan Suke dan 2 kekuatan bergabung, kita harus menyatukan industri obat Qin Guodan. Wan Donghai tampaknya bangga dengan angin musim semi. Pria parubaya dalam kostum Cina di seberangnya adalah Su Yulin, keluarga Su Jia. Dengan canggung, negara Qin pasti kaget dengan keberadaan 3 gempa bumi. Su Yulin tidak sombong seperti Wan Donghai, tetapi dengan samar mengatakan, industri obat dan yang bersatu hanyalah permulaan, menunggu lantai teratas industri obat Wan Guodan, jangan lupa perjanjian di antara kami. Di mana saudara Rain Lin berkata, kami telah bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. Bukankah saudara Rain Lin masih memahami orang-orang di Wan Donghai? Keluarga Angin Selatan lemah, dan sudah lama tidak mampu menanggung negara Qin. Keluarga Su menggantinya dengan hati rakyat, Wan secara alami. Tidak akan melawan langit. Oh, itu bagus. Su mau di sini sebelumnya untuk memberi selamat kepada pemilik Wan Lou untuk menyelesaikan keinginan yang telah lama dihargai, benar-benar menghancurkan dupa obat. Haha, bukankah ini terima kasih kepada saudara laki-laki Yulin? Jika tidak ada obat baru yang disediakan oleh saudara laki-laki Yulin, Wanmu tidak akan memilikinya hari ini. Saudara Yulin yakin bahwa ia akan mengambil angin selatan dan menggantinya. Wan adalah apoteker pemurnian kerajaan. Yah, Wan Lo punya hati. Aku masih khawatir tentang hal itu. Angin konferensi pindan telah dirilis begitu lama. Nan Fengyi tidak sedikit diam. Apakah dia sedang membuat sesuatu? Saudara Yulin lebih berpikir. Keluarga kerajaan sedang sekarat, kecuali orang tua yang tidak mati di gedung angin selatan, bagaimana mungkin ada orang? Benar,
Tidak ada ucapan selamat kepada saudara-saudara Yulin untuk menerobos dua kristal. Sekarang selain Wu Daofeng dan Jiang Yunhe orang netral, siapa lawan dari saudara Yulin di seluruh negara Qin? Bisakah saudara Yulin menerobos pada saat ini, dan tidak membuktikan nasib dari samping? Oh, mungkin aku benar-benar menginginkan lebih. Tapi dalam beberapa hari terakhir, pengenalan Sang Song akan datang ke Danwu Cholege. Dengan dukungan dari hasutan itu, transisi ke kekuasaan harus lebih lancar. Wan Donghai mendengar kata-kata itu tetapi mengubah wajahnya dan tidak menjawab kata-kata itu. Ternyata keluarga Su memiliki latar belakang yang begitu dalam di Sekte Yunyun, tidak heran jika berani melakukan hal seperti itu. Su Yulin mengungkapkan hal ini kepadanya. Dia juga memberinya peringatan yang menyamar, sehingga dia tidak harus memiliki terlalu banyak ketidakkonsistenan. Sepertinya Yulin benar-benar siap untuk segalanya. Benar? Aku mendengar bahwa putra Ye Hang telah berpartisipasi dalam persidangan yang tak terbatas, dan dia tidak pernah kembali. Aku takut dia sudah mati di hutan yang tak terbatas. Sekarang dedaunan putra Hang Lian sudah tiada, saya khawatir setelah bea cukai, apakah akan seperti Guntur. Wan Donghai sangat menarik untuk membuka topik. Siapa tahu bahwa Wan Donghai tidak mengatakan apa-apa, tetapi Su Yulin telah mengubah wajahnya. Orang yang hilang itu adalah putra Ye Hang, dan putranya menghilang bersamanya. Su Yulin tidak bisa mengerti mengapa dia mengirim saudara-saudaranya Chang untuk membantu putranya. Kenapa tidak ada berita saat ini? Mungkinkah dikatakan bahwa setelah mereka membunuh Ye Yuan, mereka menemukan hal-hal lain tertunda? Hei, konferensi Pindan akan segera datang. Para Wanlou Masters seharusnya tidak memperhatikan hal-hal kecil ini, atau memusatkan perhatian pada hal-hal besar. Sumo memiliki sesuatu untuk dilakukan, lalu pergi. Su Yulin tidak senang. Wan Donghai agak tidak bisa dijelaskan dan tidak tahu di mana dia menyinggung Su Yulin. Seorang prajurit berukuran kecil dengan bangga berjalan ke dupa obat, dan bendahara Feng San membungkuk dan berteriak, dan dia tidak melihat siapapun masuk. Apakah masih ada orang yang hidup? Keluar, Xiao Yan berteriak dengan sangat arogan. Feng San terbangun dan melihat kostum Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan kemarahan, di mana anak itu berani berserakan di sini. Apakah kamu tahu di mana ini? Xiao memandang Feng San dan berkata dengan bangga, tentu saja, Xiao Ye tahu di mana tempat ini, sebuah toko yang rusak yang ingin ditutup. Feng San, Xiao Ye melihat Anda masih memiliki sedikit keterampilan, atau datang ke Drang Star Building. Xiao Ye, aku akan mencampurnya. Feng Sanwen berkata dengan sangat marah, macam-macam licik, aku berani membiarkan Feng Sanku bercampur denganmu. Kamu tidak menyelinap ke dalam urinmu, kamu hitung. Hei, Feng, bendahara, jangan marah. Aku pencocokkan yang baik, tapi bendahara Feng dalam situasi sekarang, takut itu lebih buruk daripada hal-hal lain-lain. Aku akan membiarkanmu bergaul denganku sekarang, memberimu kesempatan. Jika tidak, tunggu konferensi Pindan. Segera setelah dia membuka, bendahara Feng ingin mencari pekerjaan lagi, takut itu tidak mudah. Feng Sanshen mengacungkan jarinya ke pintu dan marah, minggir. Jangan pergi, Lao Su akan mengusirmu. Feng Sanku mati kelaparan, dan aku tidak akan pergi ke sepatu lantai bintang mabuk. Gadis kecil itu tidak sibuk dan mengeluarkan undangan. Dia mengguncang di depan Feng San, saya tidak melihatnya. Pemilik keluarga saya membaca cinta masa lalu. Saya secara khusus mengirim undangan kepada Anda. Jika Anda membawa saya keluar, tetapi Anda berada di industri obat Qin Guodan. Feng San sudah sangat marah, dan bocah kecil ini datang untuk mengirim undangan untuk mempermalukan dupa obat. Paviliun dupa obat sudah seperti ini. Akan berpartisipasi dalam konferensi Pindan, biarkan dirimu keluar dan biarkan orang berkelahi. Bawa undanganmu yang rusak ke Laosi, atau aku benar-benar ingin melakukannya. Kata Feng Sanki dari balik lengan baju, benar-benar ingin memukul orang. Pada saat ini, suara tenang terdengar, Feng San hidup. Undangan ini, lemari dupa obat kami diterima. Anda kembali untuk memberitahu Wan Donghai, pertemuan puncak Ye Hang, harus tiba. Timur, kamu akhirnya keluar. Feng San, yang sedang marah, kembali menatap Ye Hang dan tiba-tiba sangat gembira. Tidak ada yang bisa mengerti, kenapa Feng San ada di sini selama lebih dari sebulan. Namun, sekarang aku melihat Ye Hang out, semuanya sepadan. Hei,
Bukankah itu hal yang buruk? Apa masalahnya? Sekarang, saat ini, apa gunanya bea cukai? Melihat Ye Hang, Xiao Yan juga sangat terkejut, tetapi dia dengan cepat bangkit lagi. Drunken Star House sekarang adalah yang paling kuat. Bahkan jika Ye Hang keluar dari bea cukai, bagaimana dia bisa mengubah ombak? Tidak mungkin. Kamu berani tidak menghormati pemiliknya, mencari kematian. Feng Sanwen berkata bahwa dia sangat marah, dan dia harus menamparkan sedikit. Lupakan, sedikit licik, lepaskan dia. Ye Hang pingsan. Dalam kapasitasnya, tidak perlu peduli dengan orang kecil. Haha, Ye Gezu benar-benar orang yang tahu jenderal itu. Kurasa, selama Ye Gezu membungkuk kepada tuan tanah kita di konferensi Pindan, dia seharusnya memaafkan banyak pengampunan. Hei, aku sudah mengirim undangan, Ye Gezu, lepaskan. Xiao Yan benar-benar menganggap dirinya sebagai objek pribadi, melengkungkan tangannya ke arah Ye Hang, dan kemudian meninggalkan langkahnya. Feng San marah pada sisi giginya, dan wajahnya tidak nyaman. Dongjia, orang-orang yang mabuk membangun bintang sekarang seekor keledai kecil yang berani datang ke lemari dupa obat-obatan untuk memprovokasi. Menurut pendapat saya, tongkat itu menabrak anak ini, memberikan warna lantai bintang yang mabuk lihat. Ye Hang melambaikan tangannya dan tersenyum, gadis kecil ini hanya orang kecil. Jika kamu membunuhnya, bukankah itu bahkan lebih tidak kompeten? Kamu hanya bisa mengambil penyelundupan bangunan bintang mabuk. Cari tempat, tentu saja, cari keluarga mereka. Feng San menunduk dan mendengarkan beberapa rasa. Dia berkata dengan gembira, arti timur adalah. Ye Hang menerima undangan dan bermain dengan rasa, Hewan Donghai ingin lulus dari konferensi Pindan untuk menyatukan industri obat Qin Guodan, khawatir itu tidak mudah. Haha, aku tahu bahwa timur tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Feng Sanyi mendengarkan kegembiraan yang besar, tetapi segera mengerutkan kening dan berkata, Timur, dikatakan bahwa Wan Donghai mengadakan konferensi Pindan ini, tetapi juga meluncurkan 3 yang baru dan obat. Dan Juyuan dan telah membuat kami terbakar, dan jika ada 3 lagi, kami. Jangan khawatir, Lao Feng. Lebih dari obat, aku, seharusnya ayah dan anak kita tidak pernah takut akan hal itu. Kali ini, kita harus membiarkan semua orang membuka mata mereka. Ye Hang Hao Qiyun. Feng San memandang Ye Hang, dan matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan warna kejutan. Baru saja Ye Hang Ming berniat untuk mengatakan miliknya, tetapi ketika kata-kata itu datang ke bibir, mereka membawa Ye Yuan. Tuan dan yang bermartabat, sebenarnya membawa putranya, mengapa? Di halaman istana yang berbeda, Ye Yuan Zheng sedang berbaring di kursi rotan, memiringkan kakinya, dan ada 2 wanita cantik di belakang yang memberinya kipas angin dan menikmatinya. Ye Yuan, pendudukmu, Yan dan penyulingan baik-baik saja. Tidak lagi memperbaiki, putri ini akan membakar rumah sakit ini dan mengirimmu ke surga. Deru angin selatan memecah kesunyian di halaman ini. Ye Yuan kaget dan cepat-cepat keluar dengan terhuyung-huyung. Ketika dia melihat angin selatan memegang obor di tangannya, dia tergoda untuk menyala. Angin selatan cerah dan tersenyum mengikuti angin selatan. Wanita ini dikatakan melakukannya, jika tidak baik, ia akan terbakar di sini. Jangan berhenti, bibiku, ini rumahmu, apa yang sedang kau bakar? Aku yang bertanggung jawab atas kamu. Jika kamu tidak memperbaiki residenku Yan dan hari ini, aku akan membakarnya di sini. Aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa menunggu selama 2 hari. Cedera saya benar. Saya baru saja memperbaiki Yuanyang dan dalam 2 hari terakhir. Saya sangat terluka, apakah Anda selalu memberi saya waktu untuk beristirahat? Kalau tidak, jika saya menempatkan Yan dan jika pemurnian rusak, bukankah itu akan merusak wajah saudari yang tak tertandingi itu? Setelah keluar dari gua bawah tanah, Ye Yuan membiarkan Nan Feng membawanya ke istana. Dengan cara ini, Su Yishan dan Ye Yuan menghilang pada saat yang sama. Ye Yuan memiliki ramuan obat siap pakai, tetapi lukanya terlalu berat dan dia akan pulih selama 3 hari. Setelah restorasi, Ye Yuan tidak sabar untuk memperbaiki Yuanyang dan membiarkan Nan Feng Zhou diam-diam dikirim ke Universitas Danwu. Sejak pemulihan Ye Yuan, Nan Feng telah memikirkan residennya Yan dan memaksa pemurnian Ye Yuan setiap hari. Namun, kondisi fisik Ye Yuan saat ini tidak terlalu baik, sehingga telah tertunda selama beberapa hari. Angin selatan yang keras dan indah itu akhirnya tidak bisa menahannya hari ini,
dan berlari untuk mengancam Ye Yuan. Aku tidak peduli. Aku harus melihat Yan dan hari ini. Saat itu, mereka mendengar suara di belakang mereka. Hei, kembali. Jangan main-main. Ah, ayah, aku bercanda dengan Ye Yuan. Ya, Ye Yuan. Nanfeng mengejutkan Ye Yuan dengan matanya. Orang setengah baya di depan Ye Yuan seperti giok mahkota. Momentumnya seperti pelangi. Gaya raja juga tidak disembunyikan. Orang ini adalah Kaisar Nanfeng Ruking, ayah Nanfeng Yu, Kaisar dinasti Qin, Nanfeng Yi. Ye Yuan juga orang pertama yang melihat Nanfeng Yi. Orang ini memberinya pengertian mendalam tentang segalanya. Nanfeng Yi menatap Ye Yuan, dan Ye Yuan juga menatap Nanfeng Yi, dan tidak bermaksud memberi hormat. Dandi memiliki kebanggaan Dandi, bahkan jika dia dilahirkan kembali, dia tidak akan dapat tunduk pada Kaisar Fana. Nanfeng Yi tidak memperhatikan angin selatan, tetapi samar-samar berkata, jika cerah, kamu akan membawanya kembali bersamamu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan dan Ye Xiao saudara. Nanfeng Yi sebenarnya melalaikan perilaku kasar Ye Yuan. Ya, jika angin selatan cerah dan dipimpin, dan keponakannya pensiun, beberapa wanita secara alami akan mundur. Namun, jika angin selatan tidak mengatakan apapun di permukaan, itu sangat mengejutkan. Kaisar sebenarnya menyebut Ye Yuan, saudara kecil. Judul semacam ini tidak diragukan lagi untuk menempatkan Ye Yuan pada level yang sama dengan dirinya sendiri. Dalam kesan angin selatan, aku belum pernah melihat kaisar setinggi ini, jadi orang ini hanya bocah 15 tahun. Kaisar dan rakyatnya adalah saudara dan saudari, yang terdengar aneh. Meskipun angin selatan jika King tahu bahwa Ye Yuan bukan anak laki-laki rambut normal, nama Nanfeng Yi cukup mengejutkannya. Ketika Nanfeng Ruoqing dan yang lainnya pensiun, Nanfeng Yi dan Ye Yuan memasuki rumah sakit lain dan duduk di paviliun taman. Akhir-akhir ini, gadis kecil dan saudara ipar dipercayakan kepada Ye Xiao bersaudara. Saya membawa mereka untuk menyatakan terima kasih kepada Ye Xiaoxi. Pembukaan Nanfeng Yi adalah ucapan terima kasih, tapi itu kecelakaan. Kata-kata Anda berat, hanya untuk mengangkat tangan, ketika mereka tidak bersyukur. Belum lagi, mereka juga banyak membantu saya. Ye Yuan terus terang diterima, dan tidak menyangkal apapun. Hal ini juga dapat dilihat dari sikap pihak lain bahwa masalahnya adalah ia telah melewati bibi Nanfeng Ruoqing, dan ia telah dikenal oleh Nanfeng Yi. Nanfeng Yi melambaikan tangannya dan berkata, itu berbeda. Kamu memberi mereka bantuan, cukup bagi mereka untuk hidup seumur hidup. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, melihat ke bawah untuk menemukan saya takut tidak hanya mengucapkan terima kasih. Ayo langsung ke pokok permasalahan, saya tidak suka berbalik.